Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Masilfi, NIM 19233060. Saya dari jurusan Manajemen Pajak di 3 Universitas Negeri Padang. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan atas SPT masa PPh dipotong dan dipungut dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Yang pertama ada pengujian kelengkapan objek pajak yang dilaporkan. Tujuan pengujian kelengkapan atas objek pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT PPh, pemotongan, dan pemungutan. Adapun teknik pemeriksaan yang dapat dipakai oleh pemeriksa pajak untuk melakukan pengujian kelengkapan. Yang pertama ada pemanfaatan informasi internal atau internal Direktorat Jenderal Pajak. Pemanfaatan informasi internal atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dijadikan sebagai pembanding kelengkapan objek pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT, PPh, pemotongan, dan pemungutan. Informasi tersebut dapat berupa data kredit pajak berupa bukti potong yang dilaporkan oleh seluruh lawan transaksi wajib pajak yang sedang dilakukannya pemeriksaan. Berdasarkan informasi internal atau eksternal direct DJP tersebut, pemeriksa pajak dapat menentukan apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT, PPh, pemotongan, dan pemungutan atau belum. Yang kedua ada analisis angka-angka. Analisis angka-angka yang dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menguji apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT, PPh, pemotongan, dan pemungutan. Salah satunya adalah dilakukan dengan menganalisis perubahan volume produksi barang dengan perubahan nilai pelaporan objek pajak penghasilan PPh pasal 21 berupa gaji pegawai. Dalam hal ini terdapat hubungan yang tidak wajar antara kenaikan volume produksi dengan objek PPh pasal 21 yang dilaporkan. Diindikasikan wajib pajak belum melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT masa PPh pasal 21. Yang ketiga ada penelusuran angka. Penelusuran angka yang dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak yaitu untuk menguji apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak PPh, pemotongan, dan pemungutan dilakukan dengan melakukan penelusuran angka objek pajak yang dilaporkan pada SPT atau laporan keuangan mundur ke buku besar tambahan sampai ke jurnal umum. Berdasarkan penelusuran angka yang dilakukan, pemeriksa pajak dapat menentukan apakah wajib pajak telah memposting seluruh transaksi yang ada di jurnal umum atau masuk ke buku besar yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan teknik penelusuran angka, pemeriksa pajak dapat menilai apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak PPh, pemotongan, dan pemungutan dalam SPT PPh, pemotongan, dan pemungutan atau belum. Yang keempat adalah penelusuran bukti. Penelusuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah dicatat atau yang seharusnya dicatat. Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup atau apakah bukti kompeten yang cukup tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kelima ada ekualisasi atau rekonsiliasi. Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah mencocokkan saldo dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Yang keenam ada konfirmasi. Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran dan kelengkapan data atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain terkait suatu transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Konfirmasi yang digunakan dalam pemeriksaan dilakukan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, baik ada ataupun tidak ada. Yang ketujuh adalah pengujian kebenaran dan penghitungan matematis. Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. Terkait dengan pengujian atas objek PPh, pemotongan, dan pemungutan, pemeriksa pajak dapat melakukan pengujian kebenaran penghitungan matematis atas kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek pajak yang dilakukan wajib pajak dalam SPT atau laporan keuangan yang disampaikan. Baik, materi yang kedua, ada pengujian kebenaran penghitungan PPh terhutang. Pengujian atas kebenaran penghitungan PPh terhutang dilakukan oleh pemeriksa pajak
untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menghitung PPh pemotongan dan pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hal-hal krusial yang akan diuji oleh pemeriksa adalah yang pertama ada kebenaran mekanisme perhitungan PPh terutang. Apakah diperkenankan melakukan pengurangan berupa biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, dan sebagainya. Yang kedua ada kebenaran penentuan satu subjek pajak, wajib pajak yang dipotong. Apakah wajib pajak berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak dalam luar negeri. Ketiga, kebenaran nilai pengurangan yang diperkenankan. Contohnya adalah kebenaran nilai pengurangan berupa PTKP. Yang keempat, kebenaran tarif pajak yang dipergunakan. Apakah menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh atau menggunakan tarif dalam tax treaty. Yang C ada pengujian kebenaran ujian dalam rangka memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan agar kredit pajak yang dinyatakan oleh wajib pajak dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, maka teknik yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak adalah yang pertama, pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potongan PPh atau surat setoran pajak. Yang kedua, ada konfirmasi ke pihak pemotong. Baik, materi selanjutnya ada akun-akun terkait dengan objek PPh, pemotongan, dan pemungutan. Yang pertama ada PPh pasal 21, garis dengan objek PPh berkaitan dengan biaya tenaga kerja, yaitu akun gaji, upah, tunjangan, lembur, bonus, pesangon, hadiah, dan komisi. Selain itu, dalam beberapa kasus, objek PPh pasal 2126 kadangkala juga dicatat pada akun entertainment. Yang kedua ada PPh pasal 22. Akun yang terkait dengan objek PPh pasal 22 adalah akun impor, pembelian oleh instansi pemerintahan atau BUMN, akun penjualan, seperti industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dan penjualan barang yang sangat mewah, dan pembelian dari pedagang pengumpul, yaitu contohnya industri, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang ketiga ada PPh pasal 23 atau 26. Akun yang terkait dividen dan sewa. Yang keempat ada PPh pasal 4 ayat 2. Akun yang terkait dengan objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah akun yang berkaitan dengan bunga, jasa, konstruksi, sewa tanah dan bangunan, dividen, dan SHU koperasi. Yang kelima ada PPh pasal 15. Akun yang terkait dengan objek PPh pasal 15 adalah akun yang berkaitan dengan sewa kapal dan sewa pesawat secara charter. Baik, ya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dari saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.